menjadikan hanya satu-satunya Tuhan sebagai sembahan. Hanya satu yang ilah kami ini sebagai sembahan. Tidak ada kami mengatakan dia satu-satunya ilah, tapi dia memberikan kekuasaannya kepada yang lain untuk tempat bergantung lain. Artinya kata tauhid ini boleh secara eksplisit tertulis di dalam Al-Quran itu Kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Ini istilah bahasa Arab. Bahasa Arab ini artinya asal katanya ahad, satu. Nah, kalau tauhid ini dari wahid. Kemudian wahid kalau dalam bahasa Ibrani itu ehad, ahad, ehad disamakan dengan wahid. Beda, bukan ehad dengan ahad kalau di bahasa Ibrani. Tetapi maknanya tetap satu, tunggal. Nah, kalau yahid itu sama dengan ahad kalau tidak salah. Beda, bukan kalau harusnya gini, yahid dengan wahid, ehad dengan ahad. Tapi justru secara gramatikal bukan begitu. Yahid dengan ahad, wahid dengan ehad. Kalau nggak salah begitu. Secara etimologis dulu gitu. Kalau saya tidak salah ya. Nah, tetapi tetap saja penggunaan kata-kata ini, contoh kata-kata ehad itu digunakan di dalam kitab berbahasa Ibrani itu untuk hal yang satu. Satu keledai itu ada dalilnya. Itu digunakan kata ehad. Artinya satu, satu saja, dan kami diperintahkan mentauhidkan Tuhan, menjadikan Tuhan itu satu-satunya, tidak menjadikannya bersyirikat, mensekutukannya dengan ada sosok lain yang sama-sama berkuasa dengan dia gitu. Nah, tentang kata echad, kata ahad, kata yahid dan wahid nanti kita bahas karena ini ke gramatikal bahasa. Saya harus tampilkan literasi, tidak boleh hanya bicara tanpa memberikan data. Saya harus berikan pandangan dari orang-orang yang ahli bahasa Ibrani dengan mereka yang ahli bahasa Arab. Saya punya tampilannya, tapi saya tidak bisa tampilkan di sini untuk menjelaskannya. Tetapi secara jelas dan gamblang saya katakan, tauhid itu adalah konsep ketuhanannya umat Islam, umatan tauhid. Ini ada juga di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-94, umatan tauhid menjadi umat yang satu, umat yang mengatakan hanya satu-satunya Allah atau satu-satunya Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitu. Mungkin agak panjang ya, tapi saya khawatir nanti kesalahpahaman yang ditangkap oleh Sulastri. Mungkin ada Hmm, tanggapan Sulastri? enggak, yang saya kurang ngerti ya kalau kayak Oke, apa tadi tauhid itu kurang mungkin paham. Tapi saya yang saya sampaikan. tangkap, yang Hmm. saya tangkap itu berarti dalam Muslim Allah itu esa atau satu gitu, Ya, nggak ada benar. duanya. Kalau di bahasa Eh, ta- Ibraninya echad. tapi dalam konsep kekristenan juga Allah itu satu. Jadi saya rasa Iya, sama boleh. aja. Oke, boleh saya tanggapi? Boleh Bu. Perbedaan Kristen dengan Islam adalah ketika Kristen menyatakan mereka menyembah kepada Tuhan yang satu, Iya. faktualnya adalah kalian mengenal tiga pribadi, tiga sosok, sosok yang dianggap juga sebagai Tuhan. Yang pertama Allah Anak, Yesus. Yang ketiga ada Allah Roh Kudus. Kami berbeda dengan kalian ketika kami katakan Tuhan satu, dengan lisan kami ucapkan, dengan hati kami yakini, perbuatan kami lakukan. Kami tidak pernah mengatakan ada Tuhan lain selain Allah itu sendiri. Sementara Anda, teman-teman Kristen, mayoritas Tritunggal, Trinitas, itu mengatakan Tuhan kami satu, Bu. Tapi ya Yesus ya Tuhan itu juga, Roh Kudus ya Tuhan itu juga, Allah Bapa ya Tuhan itu juga. Itu sudah berapa? Itu yang disebut dengan Tritunggal, Bu. Karena kan tiga pribadi, Bu. Oke. Kalau satu bagi kami tanpa embel-embel, satu ya satu. Tapi bagi kalian, satu ya tiga, Bu. Dan Tritunggal ini, Trinitas ini, tahukah Anda? Saya sudah menemukan beberapa orang yang berbeda-beda tentang paham Trinitas. Ada yang mengatakan, oh Bu, Trinitas ini perumpamaan telur. Cangkang, putih telur, kuning telur, Bu. Oh tidak Bu, perumpamaan Trinitas ini dialah omnipresent. Dia bisa membelah dirinya seperti boboiboy lah kira-kira. Dia bisa melakukan apapun. Oh tidak Bu, Trinitas ini bukan seperti itu, bukan seperti hakikat Bu. Dia menjadikan firman-Nya sebagai manusia agar bisa Kenapa? dilihat manusia lain. Nah itu Sebentar, kurang Bu. lebih Bentar. begitu. Bentar, Itu Ibu. perbedaan Bentar. kita. Kita sama-sama menyatakan Tuhan itu satu, tapi kita berbeda di faktual kita. Sini, Dek. Gitu Mbak Sulastri. Iya.
Eh, kalau dalam kalau dalam Kristen itu sendiri, ya sebenarnya Allah itu satu sih Bu, satu aja. Oke, saya tanya boleh? Kita Boleh Bu? lakukan pembuktian. Oh ya boleh Siapa Bu. Allah Bapa? Siapa Yesus? Hmm. Mm-mm. Kalau eh, kalau dalam Kristen itu Allah itu kan satu. Ya, siapa Jadi dia? Siapa Allah ketika yang satu itu siapa? sebentar ya Bu, aku jelaskan dulu ya Bu. Oke, boleh silakan. Jadi Allah itu satu, Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Oke. Nah, hmm, nah setelah itu Adam dan Hawa ini berdosa. Nah, Mhm. setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka diusir dari Taman Eden. Mhm. Terus eh, kemudian ada nabi-nabi seperti itu. Kemudian Mhm. Allah itu memberikan banyak perintah seperti peraturan itu seperti hukum Mhm. Taurat. Oke. Terus karena Allah melihat hukum itu seperti kalau mencuri dihukum, kalau berzina dihukum, kalau macam-macam harus dihukum. Itu perintahnya dulu di Perjanjian Lama. Nah, Oke. setelah di Perjanjian Baru, itulah Yesus yang adalah Allah itu sendiri Oke. Pertanyaannya, muncul. Oke. pertanyaannya, ketika Yesus sedang dibaptis di Sungai Hmm, Yordan oleh ya, Yohanes si Pembaptis, ada ya. 3 eksistensi yang bermunculan. Hmm, Pertama, Yesus sedang dibaptis, suara Bapa terdengar dari atas, Roh Kudus turun ke bawah. Itu ada sosok 3 yang berbeda posisi, ya. letaknya, tetapi mereka berbicara atau melakukan aktivitas di tempat yang sama di dalam waktu yang berbarengan. Maksudnya di tempat yang berbeda dalam waktu Ada berbarengan. tante. Mama lagi nelpon sama tante situ ya, nonton. Bagaimana cara menjelaskannya? Nah, setelah dia turun ke bumi tadi itu, Mhm. Allah itu sendiri, karena kalau Allah itu sendiri yang turun dan Mhm. dengan keilahiannya, Mhm. dengan kekudusannya, maka bumi Mhm. hancur, maka Ya, bumi rusak. oke, paham. Nah, nah, karena Lalu? eh, supaya kita supaya Mhm. kita bisa langsung bertemu dengan Dia yang kudus, maka Dia harus lahir seperti kita, jadi manusia. Oke, lanjut. Sehingga setelah jadi manusia, Dia bisa berbicara, berkomunikasi langsung dengan kita. Oke, dari mana Anda tahu bahwa manusia ini adalah Allah itu sendiri? Eh, dari proses kelahirannya, Apa itu dari proses kelahirannya? nubuat nabi sebelumnya. Apakah ada nubuatan bahwa yang lahir itu adalah Tuhan sendiri yang mengambil rupa atau menurunkan firman-Nya? Apa nubuatnya ada seperti itu? Aku kembali lagi ke ini ya Bu. Aku kalau masalah eh, pasalnya di mana saya Oke, mungkin nggak saya gitu coba paham. bantu ya. Ingatkan Ya, ya. Di mana dia seorang anak darah akan melahirkan seorang anak dan lambang pemerintahan ada di bahunya dan dia akan diberi nama Immanuel, itukah? ya. Oke, di mana di situ dikatakan bahwa Tuhan itu sendiri yang akan mengambil rupa menjadi manusia. Di situ Eh, dikatakan dia akan seorang anak darah akan melahirkan seorang anak. Telah lahir, telah lahir. Di zaman Yesaya, mm-mm. Yesaya mengatakan telah lahir. Di situ tertulis telah lahir ya, bukan akan lahir. Telah lahir seorang anak, lambang pemerintahan di bahunya. Mohon maaf, Yesus tidak pernah mengambil pemerintahan di dunia. Kemudian kalau dia katakan pemerintahnya di surga, berarti nubuatan bahwa lambang pemerintahan dalam artian di dunia dan akhirat itu tidak terpenuhi oleh Yesus. Kemudian akan diberi nama Immanuel. Tidak ada penyebutan Immanuel terhadap Yesus di PB, bahkan sekarang pun kalian memanggil dia dengan sebutan Yesus, bahasa Yunani yang disematkan kepadanya. Yang kurang lebih jauh maknanya dari Yesua yang dipercaya nama dari bahasa Ibraninya. Ketika Tuhan menubuatkan namanya Immanuel, tapi kenapa dia malaikat memerintahkan Yusuf dan Maria memberikan nama dia Yesus? Itu kan harusnya itu membatalkan nubuatan itu kalau kita berpikir. Tapi kemudian Iya. nubuatan lain. Di mana saya minta adalah di mana nubuatan bahwa Tuhan
mengatakan bahwa yang lahir menjadi manusia itu adalah Tuhan itu sendiri gitu. Karena kalau kita mengkonsep tidak masalah, itu adalah hak Anda sebagai umat Kristen yang mengambil dogma dari gereja. Tetapi ketika ajaran dogma ini tidak memiliki dasar yang kuat, kami umat Islam tentu berhak mengatakan tidak bisa seperti itu, kami terima karena kami kan Muslim, kami selalu berdasar ada tertulis kami imani, tidak tertulis kami tidak imani. Nah, kami berprinsip seperti itu. Begitu juga dengan informasi. Informasi yang kami dapatkan itu memiliki kriteria khusus. Yang menyampaikannya kami harus tahu orangnya bagaimana. Makanya ada sanad, sanad hadis. Nah, kitab Anda. Pertanyaan saya, bagaimana Anda bisa percaya dengan kitab suci Anda yang menceritakan tentang Yesus, yang mengatakan Yesus adalah Allah Bapa, tapi Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dia Allah Bapa. Bahkan Yesus mengatakan, Bapa lebih besar daripada aku. Suaranya tidak pernah kalian dengar, bentuknya pun kalian tidak pernah lihat. Kemudian kalau Yesus katakan, Bapa di dalam aku, bukankah Yesus juga katakan, jadikanlah mereka Bapa, sebagaimana engkau dan aku satu. Jadikanlah mereka seperti kita satu. Bagaimana mungkin Tuhan yang satu dengan Bapa meminta muridnya untuk satu seperti Bapa dengan dia, meminta untuk jadi Tuhan lain, kan itu tidak masuk akal. Nah, jadi mungkin Anda bisa jelaskan dasar apa yang membuat Anda yakin bahwa Yesus ini adalah Tuhan, atau alasan apa? Kalau proses kelahiran, saya bisa menyebutkan tentang nubuatan-nubuatan Yesaya, nubuatan di dalam kitab Mazmur. Itu akan panjang, kita akan jatuh ke nubuatan, kita ke konsep ketuhanan tadi ya. Nah, jadi saya minta konsep ketuhanan yang Tritunggal ini di mana diajarkan di dalam PL dan PB gitu. Oke, kalau dalam sepemahaman saya dengan agama saya, kenapa saya dari kecil Kristen sampai besar saya masih tetap beragama Kristen? Enggak masalah, Karena itu keimanan ya, Anda sayang. Kami umat Islam tidak mengusik kepercayaan Anda. Tapi ketika saya membuka room diskusi, artinya teman Kristen yang masuk ke sini berani menyatakan kebenaran. Nah, kami umat Islam ketika menerima kebenaran, kami selalu meminta dasar. Karena kalau berasal dari asumsi atau konsep-konsep yang tidak berdasar, maka kami bisa mengatakan itu hanya asumsi, dan asumsi tidak mewakili orang banyak, bahkan itu mewakili pribadi sendiri dan bisa ditolak kebenaran ini. Jadi saya bertanya kepada Anda tentang konsep ketuhanan, Tritunggal ini di mana dasarnya di dalam Bible, di Perjanjian Lama di mana gitu. Karena Tuhan ini sudah ribuan tahun ada sebelum Yesus lahir. Di mana nabi-nabi terdahulu, bahkan Yesus juga Yesus gitu. Karena kan Anda Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus adalah terjemahan dari Mesias dari bahasa Ibrani yang artinya yang diurapi merujuk kepada Yesus. Nah, di mana dasar ini? Anda menyembah Yesus ini dasarnya apa gitu? uh, dasarnya itu adalah Mm-mm, ketika nabi-nabi sebelumnya bernubuat bahwa akan mm-mm. ada seorang juru selamat akan lahir. Oke, baik. Nah, pada saat Maria itu seorang perawan, Mhm, Bunda Maria, yang kami sebut Bunda Maria, mm-mm. eh, dia didatangi oleh malaikat malaikat Gabriel. Oke. Dia berkata bahwa kamu akan mengandung dan Mhm. melahirkan. Ya, Teman-teman yang Muslim, tolong jangan ada yang menghujat Mbak Sulastri. Tapi kalau saya dihujat oleh teman-teman Kristen, biarkan saja, karena bisa jadi itu entah dikuasai roh apa mereka. Biarkan. Jangan umat Islam menghujat satupun kata untuk Mbak Sulastri. Mbak Sulastri adalah saudara kita Kristen yang wajib kita hormati, hargai apa yang dia pilih. Tetapi tetap kita nyatakan inna dina indallahi Islam la ikra afiddin. Kita harus sandingkan itu. Agama Islam yang diterima oleh Allah, tapi tidak ada paksaan dalam beragama. Jangan ada satupun, saya mohon dengan sangat, kalau Anda menghargai saya, tolong jangan ada yang menghujat Mbak Sulastri satupun. Kalau saya dihujat, saya biarkan. Saya justru silakan, tidak masalah. Nah, jadi saya nggak malah mempersilahkan ya. Oke, Mbak Sulastri dilanjut. Dasar apa Anda mengimani Tritunggal atau Yesus adalah Tuhan? Karena kita sudah ada di ranah diskusi. Ranah diskusi ada pertanyaan, ada jawaban gitu. Tadi saya suruh Anda membuat pernyataan atau pertanyaan. Tapi Anda lebih cenderung sepertinya
menjelaskan. Oke, kita kembali ke konsep ketuhanan. Di manakah bisa Iya, kita temukan dasar Tritunggal atau ketuhanan Yesus ini? iya. Eh, karena kalau saya langsung to the point jawab kan nggak bagus. Jadi harus ada penjelasannya kenapa saya Juru selamat meyakini tadi. bahwa Yesus Mm-mm. itu Tuhan. Iya. Jadi Oke. ketika malaikat Gabriel itu menyampaikan berita gembira kepada Bunda Maria, Bunda Marianya kan menerima Mm-mm. dengan baik. Dia berkata, "Jadilah kepadaku seperti apa yang Mhm. Tuhan kehendaki." Maka dia Oke. mengandung. Nah, Mhm. setelah itu dia kan masih bertunangan dengan si Yusuf. Ya, ketika dia Nah, sedang bertunangan dengan Yusuf, kemudian Roh Kudus mm, datang mengatakan bahwa dia akan mengandung seorang anak dari Roh Kudus. Besoknya di ayat lagi lainnya di bawah ayatnya 18 19, di ayat 19-nya dikatakan karena Yusuf adalah orang yang sangat baik yang sangat tulus hatinya, dia tidak bermaksud menghinakan Maria, maka dia akan menceraikan. Jadi dua ayat ini pun ada keanehan. Satu katanya masih bertunangan, tiba-tiba mau menceraikan eh, Yusuf. Jadi tapi kita tidak bahas itu. Kita kembali ke fokus kepada konsep ketuhanan. Tritunggal ini kembali lagi. Alasannya karena di Maryam datang, malaikat menghampiri, kemudian apa selanjutnya? kemudian ya bahwa Mhm. dia akan disebut anak Allah, yang Dia artinya akan iman. disebut, iya, Immanuel. Iya, dia Kapan disebut di anak PB Allah, Yesus dipanggil Immanuel. Immanuel? Anak Allah itu bukan Immanuel. Immanuel itu artinya Allah bersama kita ya, kalau Tuhan tidak salah. beserta kita, Tuhan iya, beserta kita. Kapan Yesus disebut. dipanggil Immanuel? Itu sebutan bukan nama. Dia akan Iya, ya, disebut Immanuel. Kapan dia Immanuel. disebut Tapi Immanuel? namanya tapi namanya bukan Immanuel. Jadi orang tidak memanggil Yesus itu Immanuel. Oke, oke. Ah, ah. Boleh, Dia akan boleh di saya ya boleh saya lanjut? dia akan disebut Immanuel yang artinya Tuhan beserta kita. Jadi selama Mhm, Yesus bersama-sama dengan kita itu mhm. artinya Allah ada bersama-sama dengan kita. Sekarang Yesus sudah tidak ada di sini, apakah sudah tidak ada lagi Yesus? Sekarang ini Yesus sudah naik ke surga. Berarti sudah tidak ada lagi Immanuel gitu. Ketika Yesus naik ke surga, ada itu namanya Yesus itu berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Mhm, Aku ada bersama-sama dengan aku. Aku mhm. akan menurunkan Roh Kudus Oke, hingga nanti akhir zaman." Jadi ada Roh Kudus yang adalah tunggu. Allah, ya, Anak Allah, Immanuel, ya. menurut Anda itu artinya sama? Bukan, Immanuel itu Ya, Tuhan Allah bersama kita. beserta Tuhan bersama kita. kita. Iya, Nah, benar, Bu. sekarang begini. Ada nama Tuhan yang dipakaikan kepada makhluk dalam kitab Anda. Apakah mereka juga bisa dipanggil Tuhan? Ntar ya. Ya, Kalau Immanuel artinya apa tadi? Tuhan Al bersama, Allah Allah beserta bersama kita. kita. Iya, benar. Oke, sebentar. Saya berikan ayat di dalam bentar. Jadi gini, sebentar. Harum cahaya jangan berisik, nak. Bentar ya. Sebentar, sebentar. Dalam perjanjian lama, itu Ya, sudah banyak manusia yang disematkan nama Tuhan. Kita lihat di dalam Kejadian 33 ayat 20 bahasa Ibraninya ya. ya, Bahkan misbah Tuhan pun dipanggil, disebut. Ia mendirikan misbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Itu misbah. Apakah misbah ini ya, boleh dipanggil Tuhan karena ada menggunakan Allah Israel ialah Allah? Satu. Yang kedua, Yeremia 33:16. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Apakah Israel bisa dipanggil Tuhan? Apakah Israel adalah Tuhan? Kemudian 1 Samuel 1 ayat 3. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam. Di sini Yod Hevave ya, di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli.
Eli artinya adalah Tuhanku dalam bahasa Ibrani. Apakah bisa dipanggil imam ini Tuhanku? Hakim-Hakim 9 ayat 5. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ovra, lalu membunuh saudara-saudaranya anak-anak Yerubal. 70 orang di atas satu batu, tetapi Yotam anak bungsu Yerubal tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Di sini Yerubal ini kalau di dalam nama orang Yahudi itu nama Tuhan ya. Nah, Ismail. Ismail artinya Tuhan mendengar. Kalau Immanuel artinya Tuhan bersama kita, Ismail Tuhan mendengar. Apakah Ismail bisa disebut dengan Tuhan? Jadi nama Tuhan ini sudah dilekatkan seperti Israel, El itu Tuhan, atau yang seperti saya sebutkan tadi. Apakah bisa orang-orang yang sudah disebutkan, dilekatkan nama-nama Tuhan ini disebut juga Tuhan gitu? Kalau hanya berdasarkan nama Immanuel. Lagi pula, Yesus tidak pernah disebut Immanuel di PB. Tidak ada tertulis Yesus dipanggil oh Immanuel. Tidak ada. Bahkan itu Yesaya itu diyakini oleh orang Yahudi itu untuk Yehezkia. Yehezkia ya, karena di situ tulisannya nubuatannya di situ tertulis telah lahir, bukan akan lahir. Telah lahir itu kejadian yang sudah berlangsung. Sementara kalau nubuatan harusnya akan lahir, tapi di situ tertulis telah lahir. Immanuel ini sudah lahir gitu. Nah, kita lihat. Jadi Immanuel ini sudah ada tertulis juga di Yesaya, saya akan sebutkan. Di dalam Yesaya 8 ayat 8. Yesaya 8 ayat 8. Yesaya 8 ayat 8. Serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu ya Immanuel. Artinya Immanuel ini sudah pernah dipanggil, disebutkan di zaman Yesaya. Yesus belum lahir pada saat itu. Kalau nubuatan ini untuk Yesus dipanggil Immanuel, nama Immanuel ini sudah dipanggilkan di zaman Yesaya 8:8. Kalau berdasarkan nama, lagi pula Yesus tidak pernah dipanggil Immanuel. Bahkan dia diberi nama Yesus. Nah, satu lagi, mungkin berikan lagi di mana keterangan Mosia. Mosia, apakah maksudnya Mosia hanya untuk Yesus? Mau siapa ya? Juru Aku belum selamat. pernah dengar, Bang. Sorry. Saya pakai bahasa Ibrani ya. Saya lebih cenderung menggunakan bahasa aslinya karena kalau dipadankan dengan bahasa Indonesia nanti banyak kesalahpahaman. Nah, bahasa asli di kitab suci Anda yang saya baca. Juru selamat. Kenapa hanya Yesus juru selamat menurut Anda? Karena juru selamat ini pun sudah banyak di dalam perjanjian lama. Eh, saya rasa tadi saya belum selesai menjawab ya. Oke, silakan. Yang